adalah untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kita umat Tuhan, atau ada janji untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Apa dia mengirimkan Roh Kudus? Karena kita di dalam mengiringi Tuhan ada kesulitan-kesulitan, sama seperti Yesus yang memikul salib, menderita. Demikian Roh Kudus itu memberikan kekuatan, dan dikala kita susah, dia penolong untuk menghiburkan kita. Dan itulah Yesus waktu dia naik ke sorga, atau sebelum dia terangkat ke sorga, dia memberikan janji kepada kita, umat Tuhan, atau pada awalnya para rasul di kala itu. Sebab itu kita akan membacakan firman Tuhan dari Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kisah para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Semua berkata amin. Silakan duduk kembali. Kami berikan topik janji akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelum kita masuk untuk menjelaskan di dalam topik ini, ada hal-hal yang perlu kita tahu tentang tipe dan pendapat orang percaya tentang baptisan dengan Roh. Saya tidak berbicara salah satu denominasi ini dan denominasi yang lain. Tetapi tipe ini ada di berbagai denominasi. Itu juga bisa kita temukan di antara kita. Yaitu pertama, baptisan roh khayalan. Khayalan ini adalah sesuatu yang dia rasa terjadi tetapi tidak terjadi. Dan itu diajarkan kepada mereka, atau juga pendapat masing-masing seseorang itu, ataupun karena dia tidak tahu. Baptisan roh khayalan ini mereka percaya dikala mereka dibaptis dengan air, otomatis mereka sudah dibaptis dengan roh, sehingga mereka tidak ada lagi usaha untuk menantikan dan menerima baptisan roh, karena mereka sudah tahu bahwa setelah dibaptis dengan air, otomatis mereka sudah dibaptis dengan roh. Memang bisa ya, memang juga tidak. Tetapi kebanyakan merasakan bahwa hal ini sudah mereka alami. Nah, ini sangat berbahaya karena mereka itu tidak pernah merasakan pekerjaan roh bekerja dalam kehidupan mereka, dan mereka menghayalkan bahwa mereka itu sudah menerima Roh Kudus, sehingga tidak ada kemajuan melangkah ke depan untuk pembaptisan Roh Kudus ini.
Dan itu berada di antara atau berada di berbagai denominasi. Kita bisa temukan. Bisa juga di antara kita. Tapi ingat, kita harus melihat pergerakan Roh Kudus itu nyata bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menghayal dan pokoknya saya sudah penuh Roh Kudus. Saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Ada juga tipe yang kedua ini, yaitu orang itu terlalu pede dengan baptisan Roh Kudus itu, yaitu dia merasa bahwa ada orang dari mimbar sudah mengatakan, penuhlah Roh Kudus kamu. Ayo mengajak dia untuk berbahasa roh. Setelah itu ayo ucapkan. Bahkan ada yang turun kemudian mengatakan, ucapkan ini, kata ini. Terus kamu penuh Roh Kudus. Kepedean. Dikira dengan begitu Roh Kudus langsung turun dalam kehidupan seorang. Tidak. Itu di dalam kenyataan dan secara pelayanan. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu untuk penuh Roh Kudus. Sehingga orang merasa bahwa apabila dia sudah mengucapkan kata-kata ganjil itu, dia sudah penuh Roh Kudus. Tapi sebenarnya dia tidak pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan orang itu juga sudah tidak mencari bagaimana kepenuhan Roh Kudus yang sebenarnya. Dan orang ini sangat berbahaya. Bisa tersesat. Dan kenyataan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, orang-orang seperti ini bisa jadi ekstrim. Dan akhirnya bisa memalukan gereja. Iya, bisa memalukan gereja. Karena mereka menganggap dengan begini penuh Roh Kudus, dan kemudian mereka itu menjadi orang yang bisa menuding orang lain. Kamu tidak penuh Roh Kudus. Itu sangat berbahaya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada aturannya di dalam Alkitab. Kita ikuti aturan-aturan itu. Memang janji bahwa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak bisa tidak kita dipenuhi dan dibaptis dengan Roh Kudus. Gereja harus memiliki pengalaman baptisan Roh Kudus. Kalau tidak, gereja itu menjadi gereja yang sulit. Gereja yang mati. Gereja yang tidak ada kehidupan rohani. Sebab itu, kita harus melihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia juga harus memiliki pengalaman, bukan tidak. Dia harus memiliki pengalaman berbahasa roh, bukan tidak. Dia harus memiliki ini, yaitu bahasa roh, bahasa lidah, bahasa baru. Pokoknya istilah apa aja di dalam Alkitab menyebutkan itu. Dan itu ada aturan di dalam Alkitab dan kita harus patuhi aturan itu. Jangan kita langgar aturan itu. Paulus sudah mengatur bagaimana caranya kita melakukan hal-hal rohani ini. Karunia-karunia rohani ini. Nanti kita bicarakan itu, nanti kita dalami hal itu. Di waktu-waktu yang lain. Injil Markus mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka.
Ini ada tanda secara umum. Yang poin pertama itu sebenarnya tanda untuk mengusir setan namaku. Itu pernah dilakukan oleh murid-murid waktu Yesus mengutus mereka. 12 murid pertama, 70 murid berikut. Di mana setelah mereka selesai diutus, mereka kembali dengan mengatakan bahwa setan tunduk kepada mereka. Dan Yesus katakan, dia melihat iblis itu jatuh seperti bintang dari langit. Tetapi murid-murid itu belum penuh Roh Kudus dikala mereka mengusir setan. Mereka harus tunggu di Yerusalem. Dan saudara perhatikan, yang tidak ada kepada mereka waktu mereka diutus, yaitu berbahasa yang baru. Nah, ini harus mereka miliki dalam baptisan Roh Kudus. Dan kalau masalah aturan itu, nanti ada waktu bisa kita bicarakan masalah itu. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 33. Bagaimana kita mempraktekkan di dalam jemaat tentang bahasa roh. Dan kesimpulannya, saya bacakan saja satu ayat kesimpulannya. Yaitu 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul atau berjemaah atau ibadah bersama, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ada tetapi di situ, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi karunia-karunia ini sudah diatur oleh Paulus melalui ilham Roh Kudus yang menulis ini. Jangan kita buat satu aturan yang lain lagi. Dan semuanya itu ada di dalam 1 Korintus 14. Saya hanya bacakan satu ayat saja tentang hal itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pekerjaan roh memang harus nyata di dalam gereja, di dalam kehidupan kita pribadi. Karena sejak awal penciptaan, Roh Kudus itu sudah ada. Dikatakan dia melayang-layang di atas air itu. Kemudian setelah penciptaan bumi ini, manusia berkembang memenuhi bumi ini, di mana setelah ada umat pilihan Allah yang kita kenal dengan bangsa Israel, raja yang pertama yaitu Raja Saul dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, tidak usah membaca ayatnya, tapi dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam kerajaan Israel kepada pemimpinnya yaitu Saul. Datang juga kepada Daud. Daud diurapi dan kemudian dia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah bekerja kepada umat-umat Tuhan. Melalui nabi-nabi, Roh Kudus bekerja dengan heran, bahkan memberikan nubuatan tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu.
terutama yang terkenal, yaitu Roh Kudus akan bekerja akhir zaman melalui nubuatan Yoel 2 ayat yang ke-28 dan 29, yang dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi roh itu akan dicurahkan kepada umat manusia, tapi bukan instan. Bukan kita yang menghayal aja bahwa kita percaya Yesus sudah kena urapan. Bukan seperti itu. Jadi kita lihat dikatakan di sini semua manusia, dan dikatakan anak-anak kita, yang dikatakan sih anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orang tua atau kakek-kakek akan mendapatkan mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Mereka akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga bukan hanya sebatas itu. Ya, masuk ke bawah juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan roh pada hari ini. Jadi ini nubuatan tentang pencurahan roh, pembaptisan Roh Kudus. Dan itu akan terjadi. Dan Yesus berulang-ulang katakan itu kepada murid-muridnya. Sampai waktu dia naik, dia sudah sampaikan lebih dulu itu. Sebagaimana sesuai dengan pembacaan kita yang telah kita baca, yang dimana pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan murid-murid itu. Kemudian dia katakan di situ, atau yang ditulis di situ, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dia melarang itu, dan dia katakan kamu tunggu di situ, menunggu janji Bapa, menunggu janji pembaptisan Roh Kudus. Dan dia katakan kalian sudah dengar daripadaku, atau Tuhan sudah mengajar beberapa kali kepada mereka, di mana Yohanes Pembaptis akan membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu yang dikatakan di situ. Maka ada beberapa hal yang harus kita tahu. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti di sini. Dari pembacaan kita, di mana setelah Yesus mengatakan hal tersebut, murid-murid ada respon, murid-murid ada kerinduan. Nah, adakah kita respon tentang hal tersebut? Adakah kerinduan dalam kehidupan kita? Kerinduan itu dapat dibuktikan di mana murid-murid itu taat. Memang benar-benar tidak meninggalkan Yerusalem. Dan di mana ini juga menunjukkan kepada ketaatan mereka kepada Yesus Kristus. Walaupun Yesus itu sudah naik ke surga, mereka sudah berjauh dengan Yesus, tetapi perintah Yesus ini mereka taati. Adakah kita mau taat atas perintah Yesus ini? Kerinduan kemudian ketaatan itu terwujud, kita laksanakan. Ketaatan mereka memang kelihatan. Dan Tuhan mau melihat juga ketaatan kita, kerinduan kita, supaya kita terima Roh Kudus itu. Ketaatan mereka yaitu
mereka tinggal di Yerusalem. Mereka tidak keluar dari Yerusalem. Dan perlu saudara ketahui, Yerusalem itu artinya kota damai. Jadi Yerusalem itu adalah kota damai. Jadi ketatan mereka terlihat. Mereka tinggal di situ. Dan ada 120 murid di situ. Bukan hanya 11. Karena Yudas sudah meninggal. Tetapi ada 120 pengikut Kristus ada di situ. Ketaatan itu ada kepada mereka. Contoh saja kalau kita umat-umat Tuhan yang taat. Di era kita sekarang ini, pemerintah menghimbau dengan aturan-aturan mengenai menghindari tertular dari COVID-19. Kita menyiapkan semua peralatan yang perlu, baik cuci tangan dan semuanya, duduk itu berjauhan, pakai masker, dan tidak selalu ada di keramaian yang banyak orang. Kalau di sini cuma berapa? 1, 2, 3, 4. Tidak sampai berapa? Tidak sampai 15. Semua pakai masker. Semua cuci tangan. Ini kelihatan tandanya kita taat gitu. Nah, seperti itu Tuhan Yesus melihat mereka tinggal di situ. Terus apakah mereka tinggal di situ cuma diam-diam? Enggak. Mereka berdoa. Mereka berdoa. Jadi waktu Yesus naik, mereka di Yerusalem, mereka berdoa, berdoa. 120 murid berdoa. Sampai hari ke-10. Waktu Yesus naik, murid-murid berdoa juga, baru mereka penuh Roh Kudus. Kita lihat di situ ada poin-poin yang perlu kita pahami, yaitu dengan mentaati. Dan tujuan Yesus memerintah mereka untuk tinggal di Yerusalem yang harus ditaati, karena mereka itu akan menerima baptisan Roh Kudus. Mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan janji itu juga sudah diberikan oleh Yesus. Di dalam Yesus mengajar mereka pada hari-hari terakhir Yesus mau terangkat ke sorga. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan katanya kamu akan menjadi saksi. Saksi dari siapa? Saksi dari Yesus. Jadi saksi di Yerusalem, di kota mereka. Kemudian meluas lagi di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan yang lebih luas sekali. Tetapi mereka harus penuh dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Mereka harus dibaptis dengan Roh Kudus terlebih dahulu, supaya bisa menjadi saksi yang dahsyat, saksi yang luar biasa, saksi yang mengerjakan pekerjaan yang luas. Saksi yang besar, saya boleh katakan.
Tetapi mereka harus taat, berkumpul bersama-sama. Yang di dalam ketaatan itu tentunya ada iman. Mereka percaya. Kemudian ada harapan. Menanti janji Bapa dengan satu persekutuan. Seperti saya katakan tadi, bukan mereka itu cuma cerita-cerita yang kosong. Tetapi di dalam penantian itu mereka berdoa dan berdoa. 120 murid ini bersekutu di dalam doa. Yang tentunya mereka saling melayani, menguatkan satu sama yang lain. Dan kemudian tentunya mereka semua diikat di dalam kasih. Kasih jangan terputus di dalam persekutuan umat-umat Tuhan. Nah, dikala hal ini mereka lakukan, bukan instan, bukan juga hayalan, karena Yesus yang sudah katakan, ya pasti kami sudah dibaptis, pasti kami sudah diutus mengusir setan, pasti sudah ada itu baptisan Roh Kudus. Tidak, ada prosesnya, proses iman yang terbentuk di dalam hati kita, sehingga tanpa rekayasa siapapun di antara murid itu, pada hari terakhir itu, ketuangan Roh Kudus turun. Tiba-tiba ada lidah-lidah api di atas kepala mereka yang mereka lihat. Bukan instan. Bukan setelah saya katakan yang disuruh saya penuh dengan Roh Kudus. Wah, saudara itu jatuh. Wah, sudah dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Bukan seperti itu. Penuh Roh Kudus dalam pergumulan doa. Kalau instan itu mereka orang-orang yang tidak tahan di dalam tantangan rintangan. Mereka akan memberontak. Ada tantangan, ada rintangan, mereka akan memberontak. Kenapa Tuhan jadi seperti ini? Ya memang harus jadi seperti itu. Kenapa ditanyakan lagi? Tuhan sudah bilang kalau ikut Dia harus pikul saya. Sebab itu Roh Kudus harus diturunkan kepada kita. Kita dipenuhi. Supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu lagi. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang kuat. Umat-umat Tuhan yang sadar bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita harus turun melihat ke depan untuk melayani yang ada di depan. Kita bukan cuma ngomong doang, harus ada tindakan nyata pelayanan itu. Karena kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya, di dalam kita menanti hari ketuangan Roh Kudus, saudara di rumah bergumul, saudara kuatkan imanmu, kuatkan kepercayaanmu. Kalau saudara belum merasakan itu, kemudian ada harapan, pasti saya miliki itu untuk menanti janji Bapa. Bersekutu dengan keluarga, berdoa kepada Tuhan, atau datang ke sini kita berdoa bersama-sama. Saling kita melayani, saling kita menguatkan satu sama yang lain. Baik itu melalui pujian, baik itu melalui firman. Dan kemudian ikatan kasih dari Yesus Kristus mengikat kita.
Dan kita akan lihat Roh Kudus itu turun atas kita. Kita akan dibaptis dengan Roh Kudus itu. Bukan rekayasa, bukan tiru-tiru. Tidak. Jangan kita tiru, jangan kita buat-buat. Harus itu terjadi dari atas sana, dia turun untuk mengubah hidup kita. Kalau kita tiru-tiru, kita orang yang akan kecewa. Sekali lagi kita akan kecewa karena apabila kita dihimpit oleh dunia ini, kita akan mengatakan, oh Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, kenapa harus begini? Ingat, jangan kita merekayasa kepenuhan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus jangan kita rekayasa. Itu ada pekerjaan yang mulia dari Bapa, dari anaknya Yesus Kristus yang dicurahkan kepada gereja, yaitu kita semua orang percaya yang ada di dunia. Biarlah harapan kami, kita semua mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa roh yang bukan dibuat, bukan direkayasa, tetapi ditaruh dari atas dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kami bersuka cita karena Engkau yang sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kami, dan telah menjanjikan bahwa kami akan dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu umat-umat Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum mengalami ini. Umat-umat Tuhan di dunia ini yang belum mengalami baptisan Roh Kudus dalam pribadi kehidupan mereka. Biarlah kuasa Allah bekerja di kala mereka datang dengan iman kepadamu, dengan ketaatan, dengan penuh pengharapan, sungguh-sungguh masuk di dalam kebenaran Allah. Maka hamba berdoa, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi mereka yang belum mengalaminya. Mereka belum bisa melihat keajaiban Roh Kudus dalam kehidupan mereka bekerja secara nyata. Tuhan tolong supaya mereka itu bukan merekayasa karunia-karunia yang ada kepada mereka, tetapi Tuhan sendiri yang menaruh di lidah mereka untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang baru. Bukan mereka buat-buat, kemudian mereka mengatakan bahwa saya sudah penuh Roh Kudus. Tuhan berikan kesadaran kepada mereka. Karena untuk kepenuhan Roh Kudus ada kriteria iman yang paling dalam, ada pengharapan yang paling dalam, ada tindakan, respon di situ, ada kasih. Ada persekutuan umat di situ. Kami yakin dan percaya, sebagaimana firman-Mu, janji-Mu, apabila Engkau meminta dengan nama-Mu, Engkau akan memberikan jawaban. Hamba berdoa kiranya ada jawaban bagi seluruh orang percaya yang ada di dunia, dan khususnya jemaat Philadelphia. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan tolong juga masyarakat bumi yang sekarang ini penuh dengan ketakutan dikarenakan virus corona yang telah mewabah di permukaan bumi ini. Bahkan negara kami, daerah kami, di kabupaten kami
sudah terkena sampar ini Tuhan. Tetapi bukankah Engkau mengajarkan kami untuk memohon pengampunan daripada Tuhan, baik pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, umat manusia sedunia. Ampuni Tuhan, biar Engkau berbelas kasihan bagi dunia ini, dan khususnya daerah kami Murung Raya ini. Tuhan tolong jauhkan COVID-19 ini di daerah kami ini, sehingga kami umat-umat Tuhan ada kebebasan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, sehingga Yesus Kristus ditinggikan, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, memberkati pemerintah kami. Bahkan dikala mereka melihat kami, kekurangan kami, mereka mengulurkan tangan membantu kami. Bahkan sponsor-sponsor, Tuhan tolong memberkati mereka di dalam memperhatikan daerah kami, Kalimantan Tengah, bahkan Kabupaten Murung Raya ini. Kembalikan berkat berlipat ganda, lindungi peliharakan mereka, jauhkan mereka dari terkena sampar COVID-19 dengan perlindungan Tuhan yang nyata bagi mereka. Mereka di dalam pengiringan makin kokoh, makin teguh iman mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan. Tuhan lindungi peliharakan pemerintah kami di sini. Jauhkan juga mereka terkena dengan COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan menilik dari Maha Tinggi. Tuhan melihat kerinduan pemerintah kami untuk membebaskan kami juga dari COVID-19 ini. Biar ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian penyebaran COVID-19 ini dapat diputuskan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Memberkati seluruh jemaat Philadelphia di tempat ini. Lindungi peliharakan mereka juga, dengan menjauhkan mereka dari sampar COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati pelayanan di tempat ini, yaitu Jemaat GPD Philadelphia Bercawe. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian, kami memuji kebesaran Tuhan, dan kita akan tunjukkan persembahan.
Kami sudah dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami, penyembahan kami telah naikkan menjadi dupa yang berbau wangi di hadirat Tuhan. Kami juga telah dengar firman Tuhan, kebenaran firman Allah termetra dalam hidup kami. Kami dapat praktekkan dalam melayani Tuhan dan mengiringi Tuhan. Kami hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Nya. Berkatilah persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan kami percaya sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, juga Tuhan akan memberkati, membalas berkat berlipat kali ganda. Yang memberikan milik Tuhan, memberkati mereka, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka kerjakan. Ya Tuhan, Kau memberkati semuanya jemaat Tuhan di tempat ini. Mana pekerjaan mereka yang berbeda-beda, kami percaya Tuhan akan memberkati semuanya. Berikan selalu kekuatan dan berikan juga selalu kesehatan, baik orang tua sampai kepada anak cucu, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik pada saat ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur Tuhan pada saat ini, dan kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Kristus, kembalilah dengan membawa berkat damai sejahtera yang telah kita terima, berkat-berkat itu, dan kita bagikan kepada jiwa-jiwa yang terhilang di rumah kita atau bahkan di mana saja saudara pergi dan berada, supaya banyak jiwa ditolong diselamatkan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa yang duduk di maha tinggi kerajaan sorga, yang memiliki berkat baik di sorga dan di bumi, yang dijanjikan kepada kita semua untuk kita terima berkat tersebut melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membimbing, menuntun, menguatkan, menghibur kita, bahkan memberikan kemenangan sampai hari Maranatha Yesus datang kedua kali awan-awan jemput kita semua masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua jemaat yang percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat siang.